Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang al-asma wal majrurah, yaitu isim-isim yang dibaca jer. Sebelum itu, ismahuli an mu'arrifa nafsi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ishaq Al-Jawawi. Ana min qismil lughatil arabiyyah wa adabiha. Saya dari prodi Bahasa dan Sastra Arab. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Nahwu lanjutan, yaitu mata kuliahnya Ustazah Ulan. Baiklah, langsung saja tanpa basa-basi, saya akan menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca jer. Isim-isim yang dibaca jer itu sebab-sebabnya ada 3. Sebab-sebab isim itu dibaca jer. Sebab-sebab isim itu dapat dibaca jer itu ada 3. Yang pertama, al-majruru bil harfi jer, yaitu isimnya dibaca jer karena kemasukan huruf jer. Yang kedua, al-majruru bil idhofah, dia dibaca jer karena menjadi idhofah, susunan idhofah. Yang ketiga yaitu al-majruru bit tabi'ah, dia dibaca jer karena menjadi tabe' atau mengikuti kepada lafaz sebelumnya. Yang pertama yaitu al-majruru bi harfi jer, isim-isim yang dibaca jer karena kemasukan huruf jer. Dalam kitab Matan Al-Jurumiyah, huruf-huruf jer itu ada 10. Yang pertama min, yang kedua ila, yang ketiga an, yang keempat ala, yang kelima fi, 6 ruba, yang ketujuh ba, yang ke-8 kaf, yang ke-9 lam, dan yang terakhir yaitu huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Huruf-huruf sumpah di sini ada 3, waw, ba, dan ta. Masing-masing huruf jer ini ada makna-maknanya tersendiri. Jadi sebelum itu, kalau kalimat isim kemasukan ke 10 huruf ini, maka kalimat isim tersebut dibaca jer. Dibaca jer dia karena kemasukan huruf jer dan harokatnya yaitu kasroh. Kita akan membahas makna-makna yang ada di dalam huruf jer tersebut atau faedah-faedahnya. Faedah yang pertama, huruf jer min, yaitu faedah ibtidah. Apa maksud faedah ibtidah? Ibtidah yaitu maksudnya permulaan atau dalam bahasa Indonesianya yaitu dari. Seperti dalam contohnya yaitu sirtu min yaumil khamisi ila yaumil jumu'ati. Saya berjalan dari, min di situ artinya dari. Dari hari Kamis ila yaumil jumu'ati sampai hari Jumat. Yang kedua, kita akan bahas faedahnya huruf jar yang kedua yaitu ila. Ila maknanya di sini intiha. Intiha di sini memiliki 2 makna, intiha uzzaman dan intiha makan. Sampainya ke kota atau sampainya ke waktu. Yang saya contohkan di sini yaitu intiha ul makan, sampai intiha ul makan yaitu bermakna sampai dari perspektif dari segi tempatnya. Contohnya sirtu ilal kufati, saya berjalan sampai ke kota Kufah. Yang ketiga yaitu huruf an yang berfaedah al-mujawazah atau menjauhkan. Contohnya romaitu as-sahmanil qaus, saya melempar anak busur dari saya melempar anak panah dari busurnya. Jadi di situ ada makna menjauhkan. Jadi dia melempar
Kan dilempar itu kan hanya dijauhkan anak panahnya itu dari musuhnya. Yang keempat yaitu huruf jar ala, yang di situ ada faedah atau maknanya isti'ala, artinya di atas. Contohnya raqibtu 'alal faros, saya naik di atas kuda. Kemudian fi bermakna zorfiyah, di dalam atau pada. Al-ma'u fil kuzi, air itu di dalam wadah kuz. Kemudian huruf rubba. Rubba di sini ada dua makna. Ada taklil, ada taksir. Karena maknanya di situ sedikit sekali atau banyak sekali. Contoh, rubba rajulin karimin laqaituhu, sedikit sekali laki-laki yang mulia yang aku temui. Ada contoh lagi taksir, rubba rajulin karimin laqaituhu, banyak sekali laki-laki mulia yang aku temui. Kemudian ba di situ bermakna ilsok. Artinya ilsok di situ dengan atau bertemu. Marartu bi Zaidin, saya lewat bertemu dengan Zaid. Kaf bermakna tasbih atau penyerupaan, perumpamaan. Contoh Zaidun kal badri, Zaid itu seperti bulan purnama. Kaf di situ ini bermakna perumpamaan. Jadi Zaid itu seperti bulan purnama. Lam di situ, kemudian huruf setelahnya lam berfaedah lil milki atau kepemilikan. Al-malu li Zaidin, harta itu milik Zaid. Kemudian yang terakhir huruful qasam, huruf-huruf sumpah. Huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Wow, ada 3, waw, ba, dan ta. Wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah juga. Tallahi, demi Allah juga. Nah, ke-10 huruf ini apabila masuk kepada isim, tadi yang seperti saya sebutkan, masuk kepada isim, 10 ini masuk kepada isim, contoh-contohnya juga tadi saya sebutkan. Apabila ia masuk ke dalam kalimat isim, maka isim tersebut dibaca jar. Harokatnya kasroh, alasan dia jar karena kemasukan huruf jar tadi. Oke, ini al-majrur bil harfi jar. Kemudian yang kedua, al-majrur bil idhofah, dijarkan karena idhofah, karena ia menjadi karena adanya susunan idhofah di situ. Namun sebelum itu kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian al-idhofah. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada isim-isim yang dijarkan karena sebab idhofah, kita terlebih dahulu tahu dulu apa itu pengertian dari idhofah. Jadi, idhofah itu adalah gabungan antara dua buah isim yang menghasilkan satu makna. Gabungan antara dua buah isim yang menjadi satu makna, yang menghasilkan satu makna. Contoh, dalam lafaz kitab Said. Idhofah ini terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu hukumnya mu'rab, kalau mudhof ilaih itu hukumnya mabni. Mabni itu maksudnya selamanya. Mabni di sini mudhof ilaih, di sini mabni jar. Selamanya jar. Ini ada contoh hadza kitabus Said. Hadza kitabus Said. Nah, tadi idhofah tadi penggabungan dua buah isim yang menghasilkan satu makna. Isim yang pertama yaitu lafaz kitab. Isim yang kedua lafaz as-Sa'idi. Nah, yang dikatakan al-majrur bil idhofah itu lafaz Sa'idi, lafaz yang kedua ini. Ini dibaca jar karena ia susunan idhofah. Dia wajib dibaca jar karena jadi susunan idhofah. Harokat akhirnya dibaca kasroh. Hukumnya mabni alal jar, selamanya dibaca jar. Kalau kalimat isim yang pertama itu namanya mudhof. Mudhof ini hukumnya mu'rab, tergantung pada amil yang masuk. Jikalau amilnya masuk amil yang berupa i'rab rafa, maka mudhofnya i'rab rafa. Kalau amilnya berupa i'rab nasab, amil yang nasab, contoh an misalnya kan,
Maka di sini mudofnya nasab juga. Itu tadi al-majrur bil idhofah. Kemudian yang terakhir al-majrur bit tabi'ah. Isim-isim yang dibaca jar sebab tabi atau mengikuti pada lafaz sebelumnya. Itu ada 4. Yang pertama na'at, yang kedua atop, yang ketiga taukid, yang ketiga badal. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu tabi. Tabi di sini yaitu mengikuti kepada lafaz yang sebelumnya dalam segi i'rabnya. Jadi kalimat yang kan ada yang mengikuti sama yang diikuti. Nah, yang diikuti itu i'rabnya yang mengikuti ini i'rabnya harus sama dengan yang diikutinya. Kalau lafaz yang diikutinya itu i'rabnya rafa, maka yang mengikuti ini ya i'rabnya rafa. Kalau yang diikutinya i'rab nasab, maka yang mengikuti ini i'rabnya juga nasab. Nah, kalau yang diikuti ini i'rabnya jar, maka yang mengikutinya juga i'rabnya jar. Nah, ini dalam asmaul al-majrurah itu ada yang ketiga ini, pembagian ketiga yaitu al-majrur bil idhofah bil tabi'ah. Isim-isim yang dibaca jar karena dia menjadi tabi mengikuti pada lafaz sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu na'at. Na'at itu adalah sifat atau menyifati kepada lafaz yang sebelumnya. Contoh di dalam kitab di sini yaitu contohnya marartu bi Zaidin al-alimi. Saya lewat dengan Zaid yang alim. Lafaz al-alimi di situ ia dibaca jar karena menjadi tabi mengikuti pada lafaz bi Zaidin karena ia menjadi sifatnya Zaidin, menjadi naatnya Zaidin. Itu. Dia dibaca jar, harokatnya kasrah karena menjadi naat. Kemudian yang kedua yaitu atop. Atop adalah mengikuti kepada yang diikuti dalam segi i'rab, ma'rifat dan nakirahnya. Ini seperti contoh lafaz marartu bi Zaidin wa Khalidin. Saya lewat bertemu dengan Zaid dan Khalid. Lafaz Khalidin di situ adalah isim yang dibaca jar. Isim yang dibaca jar ditandai dengan kasrah karena dia menjadi ataf, diatofkan atau disambungkan pada lafaz yang sebelumnya pada lafaz Zaidin tadi. Kan contohnya marartu bi Zaidin wa Khalidin. Zaidin situ ya jar. Nah, kemudian wa Khalidin ini juga jar karena dia menjadi ataf. Kemudian taukid. Taukid sama saja mengikuti kepada lafaz sebelumnya dari segi i'rab dan ma'rifatnya. Contohnya marartu bi Zaidin nafsihi. Zaidin itu dibaca jar karena kemasukan ba. Nafsihi itu dibaca jar karena dia menjadi tabi. Tabi'nya berupa taukid. Kemudian yang keempat badal. Badal contohnya marartu bi Zaidin akhika. Saya lewat bertemu dengan Zaid. Lafaz akhika itu merupakan lafaz-lafaz yang termasuk asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Dia dibaca jar karena mengikuti lafaz Zaidin yang kedudukan di situ sebagai badal. Gitu. Nah, mungkin hadza faqat minni. Wajatum al-khata' wal ghalat ila Allah astaghfirullah. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.